Diskriminatif. Diskriminatif adalah sikap membedakan secara tidak adil pada suatu aspek yang dimiliki oleh kandidat. Misalnya, memandang salah satu jenis kelamin lebih unggul untuk pekerjaan tertentu. Umumnya, sikap diskriminatif bukanlah representasi dari perusahaan, namun lebih kepada sikap personal dari recruiter yang melakukan rekrutmen atau wawancara kerja. Kendala rekrutmen ini dapat merugikan perusahaan karena berpotensi merusak citra perusahaan serta menghilangkan kesempatan mendapatkan kandidat terbaik yang cocok untuk menempati posisi tertentu. Pihak recruiter sebaliknya bersikap lebih objektif dan menggunakan spesifikasi pekerjaan sebagai panduan dalam melakukan proses seleksi perusahaan. Dengan mengikuti spesifikasi yang ada atau yang sudah ditentukan oleh perusahaan dalam melakukan rekrutmen karyawan, diharapkan sikap seperti diskriminatif dapat bisa dihindari karena bibit unggul karyawan dapat berasal dari manapun dan siapapun. Menolak kandidat overqualified. Masalah rekrutmen dan seleksi karyawan selanjutnya adalah menolak kandidat yang memiliki kualifikasi lebih tinggi daripada yang diminta atau overqualified. Terkadang pihak perusahaan berpikir bahwa kandidat dengan kualifikasi lebih akan cepat merasa bosan dengan posisi tersebut sebab merasa kurang tertantang. Dikhawatirkan hal ini membuatnya kurang termotivasi untuk bekerja dan memutuskan resign dalam waktu yang singkat. Akhirnya perusahaan harus mengulang proses rekrutmen lagi demi mendapatkan penggantinya. Padahal kandidat overqualified tidak selalu menjadi ancaman jika disikapi dengan lebih bijak. Dengan kualifikasi lebih, orang tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan terlepas seberapa singkat dia bekerja di sana, supaya karyawan overqualified dapat merasa lebih nyaman berada di posisi tersebut. Pihak perusahaan dapat menawarkan kompensasi berupa bonus dan jenjang karir yang bagus dan lain sebagainya. Poin nomor 3. Merekrut tanpa tahu apa yang dicari. Spesifikasi pekerjaan memang dapat diandalkan sebagai panduan untuk melihat kualifikasi kandidat. Namun, ada kalanya pihak perusahaan justru melenceng dari rambu-rambu ini, sehingga tidak tahu apa yang sebenarnya dicari dari seorang kandidat. Hal ini dapat menjadi kendala rekrutmen yang cukup fatal, karena hanya akan membuang waktu perusahaan. Lebih parahnya lagi, bukan tidak mungkin perusahaan jadi salah memilih orang untuk menempati jabatan tertentu. Sebagai recruiter, perusahaan sebaiknya tahu sejak awal kandidat dengan kualitas seperti apa yang dicari. Jika spesifikasi pekerjaan saja tidak cukup untuk menjadi pemandu, menggunakan deskripsi pekerjaan yang sudah dirumuskan sejak awal juga dapat menjadi solusi. Membuat job description yang tidak akurat. Kendala rekrutmen selanjutnya bersumber dari deskripsi pekerjaan yang tidak akurat. Membuat deskripsi pekerjaan yang akurat sangat membantu sebuah perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kandidat posisi tertentu, sehingga pelamar mendapatkan gambaran pekerjaan apa nanti yang harus dilakukan, tempatnya di mana, dan semacamnya. Deskripsi yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kesalahan dalam memilih kandidat dan nantinya mempengaruhi performa perusahaan. Jika pihak perusahaan mengalami kesulitan menyusun deskripsi pekerjaan, ada baiknya menghubungi perusahaan headhunter yang akan bekerja sama dengan HRD. Dengan HRD
Untuk menemukan deskripsi yang tepat, dengan begini informasi yang diberikan kepada pelamar lebih valid, akurat, sehingga masalah perekrutan dapat diminimalkan. Terlalu cepat berharap. Masalah argumen terakhir adalah perusahaan terlalu cepat berharap. Hanya karena menginginkan performa unggul, bukan berarti kandidat yang potensial namun belum memenuhi ekspektasi perusahaan tidak layak diberi kesempatan. Ada banyak hal yang memerlukan adaptasi bagi karyawan baru, mulai dari budaya tempat kerja sampai tugas yang harus dilaksanakan. Perusahaan dapat mencoba lebih realistis dan tidak memasang ekspektasi yang terlalu tinggi, terutama pada kandidat yang baru saja diterima. Selama kualifikasi umum terpenuhi dan memiliki komitmen serta dedikasi tinggi. Sudah menjadi tugas rekruter untuk memberikan bimbingan dan arahan agar kandidat dapat memenuhi harapan perusahaan. Menunggu kandidat sempurna. Semua perusahaan pasti berharap mendapatkan kandidat terbaik yang mampu memberikan performa mengagumkan di jawatan yang ditawarkan. Masalahnya, tidak ada kandidat yang sempurna selama apapun perusahaan menunggu dan mencari. Jika terlalu fokus di sini, rekrutmen hanya membuang waktu dan kesempatan, karena bisa jadi selama proses rekrutmen terdapat kandidat potensial yang terlewatkan. Daripada menunggu kandidat yang tanpa celah, akan lebih baik bagi perusahaan untuk fokus melihat potensi yang dimiliki oleh para pelamar yang lolos ke tahap seleksi selanjutnya. Selama potensi itu ada, perusahaan dapat memberikan pelatihan dan bimbingan agar performanya lebih baik lagi nanti. Kesimpulan. Solusi mengatasi masalah dalam rekrutmen karyawan, membuat komunitas talent. Agar tidak melakukan rekrutmen berulang ketika belum mendapatkan kandidat yang benar-benar cocok untuk mengisi suatu posisi, perusahaan dapat membuat komunitas talent. Berikutnya, umpan balik dari kandidat. Terkadang masalah rekrutmen terjadi karena metode yang digunakan kurang tepat dan perusahaan tidak menyadarinya. Yang ketiga, tentukan daya tarik perusahaan. Daya tarik perusahaan menjadi magnet bagi kandidat untuk tetap berada di lingkungan perusahaan tersebut. Lingkungan kerja yang ramah dan sportif. Berikutnya adalah yang keempat, gunakan sistem rekrutmen yang baik. Sistem rekrutmen yang buruk atau ketinggalan zaman dapat menjadi sumber masalah saat rekrutmen pegawai dilakukan. Oleh sebab itu, ada baiknya untuk menggunakan sistem rekrutmen yang baik dan terkini. Contohnya berbasis online sehingga dapat mudah dalam melaksanakan penginputan data sehingga kandidat resmi terpilih dan diterima untuk mengisi suatu jabatan tertentu. Terima kasih.